Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tercuah di semesta. Kemarin ditangkap ya Bambang Tri. Ya, saya salut sama Bambang Tri karena dia bisa menghasilkan buku ya. Jadi saya salut sama orang-orang yang bisa menghasilkan buku. Bangsa yang paling produktif di dunia adalah bangsa Inggris karena banyak menghasilkan penulis-penulis yang produktif ya, bangsa Inggris. Sementara Indonesia adalah salah satu bangsa yang sumbangan tertulisnya paling miskin di dunia. Jadi kita harus mengapresiasi orang-orang seperti Gus Nur misalnya, yang waktu di penjara di Bareskrim itu bisa menghasilkan sebuah buku ya, yang saya beli sampai 3 juta rupiah, kemudian nggak boleh dijual lewat ini kata sama keluarganya Gus Nur itu. Jadi akhirnya masih ada tuh yang mau beli, silahkan. Saya beli banyak waktu itu sampai 3 juta rupiah ya. Dan kemudian yang kita kembali ke Bambang Tri, dia menghasilkan buku 2, Jakarta, bukan kok Jakarta, Jokowi Undercover 1 saya belum baca, dan Jokowi Undercover 2 sampai dia ditangkap kemarin ya. Jadi kita harus lebih bisa menghargai bahwa buku yang ditulis seorang itu tidak mudah ya. Kita harus, seorang penulis buku itu menghasilkan ribuan jam, harus duduk ya, harus duduk, dan dia bekerja dalam perjalanan sunyi yang panjang dan menatahkan pikiran, menyusun pikirannya. Bahwa isinya itu tidak sesuai dengan pandangan kita itu biasa saja, tapi bahwa dia bisa menghasilkan buku itu satu pekerjaan besar. Hanya manusia yang bisa menulis, itulah puncak kemampuan tertinggi manusia. Dan kemudian yang berikutnya, yang orang-orang yang hebat itu seperti yang di penjara ya, Buya Hamka selama 2 tahun 4 bulan di penjara di masa pemerintahan Soekarno menghasilkan 15 jilid buku, yaitu Tafsir Al-Azhar yang hebat itu. Dia di penjara tapi bisa memanfaatkan, mentransformasikan waktu itu tidak sia-sia, dan kemudian bisa menghasilkan karya yang bermanfaat berupa buku. Dan paling tidak ada semangat, ada ilham kepengarangan yang kemudian dibukukan, itulah yang diwariskan kepada dunia, itulah yang diwariskan oleh Gus Nur, itulah yang diwariskan oleh Bambang Tri, yaitu orang-orang Indonesia yang bisa menulis buku, termasuk orang yang diasingkan dalam pulau buru yang tidak ada fasilitas, yaitu Pramudia Anantatur, itu bisa menghasilkan karya novel yang kemudian diterjemahkan di seluruh bahasa di dunia ya, 4 novel yang besar, yaitu Bumi Manusia, Jejak Langkah, kemudian Rumah Kaca, dan Anak Semua Bangsa. Selain itu juga ada Kasman Singo di Mejo, pengalaman dia waktu di penjara. Dia juga menghasilkan buku, termasuk satu dai yang terkenal dari Betawi, namanya Ustadz Abdul Qadir Jailani almarhum, yang sangat frontal melawan ya kekuasaan di zaman Pak Harto, mengkritik amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemudian dalam peristiwa Tanjung Priuk dia dihukum dan di dalam penjara itu dia menjalani dengan penuh kesabaran dan penuh dengan keridhaan, dan keluar dari penjara dia membawa serta 9.000 ketikan naskah buku yang diketik dengan ketikannya dengan tangannya sendiri, 9.000 lembar kertas karya tulis dari Ustadz Abdul Qadir Jailani. Dan dari sisi soal produktivitas atau kemampuan menulis buku, itulah saya salut terhadap Bambang Tri. Dan dia sebenarnya sudah terkenal saya lama. Saya dengar dia mengeluarkan buku-buku yang kontroversial sejak zaman Pak Harto itu. Jadi dia sudah lama sebenarnya, bukan penulis baru. Jadi dia bertahan dalam alam pikiran yang begitu puluhan tahun sebagai penulis buku. Paling tidak dia bisa mengatakan sesuatu yang dituliskan dalam bentuk buku, dalam bentuk produk yang dicetak. Kalau ngomong seperti ini sangat gampang seperti yang saya lakukan sekarang, tapi menulis buku itu adalah pekerjaan, suatu perjalanan sunyi yang membutuhkan ketabahan hati dan juga satu perjuangan secara internal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam dunia entertainment. Kita mengharapkan banyak lagi penulis-penulis buku di Indonesia, apalagi sekarang tantangannya adalah lewat YouTube. YouTube adalah produksi
karya-karya lisan, tetapi Indonesia masih dikenal sebagai bangsa yang sumbangan tertulisnya tidak ada, atau setidak-tidaknya sumbangan tertulisnya paling miskin di dunia. Hanya Muhammad Hatta, wakil presiden di zaman Soekarno, yang sumbangan tertulisnya itu paling produktif. Dialah satu-satunya pejabat publik di negeri ini, di republik ini, yang paling banyak menyumbangkan pikiran-pikirannya lewat tulisan, lewat karya-karya tulis, yaitu Muhammad Hatta. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tercuah di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.